Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official, tempat dimana kisah nyata kehidupan rumah tangga dibuka tanpa ditutup-tutupi. Pernahkah kamu membayangkan menikah dengan harapan bahagia, tapi justru berakhir menjadi seseorang yang tidak dihargai di rumahnya sendiri? Inilah kisah Alina, seorang istri yang harus menelan hinaan setiap hari, dibandingkan, direndahkan, bahkan diperlakukan seperti pembantu oleh ibu mertuanya. Dan yang lebih menyakitkan, suaminya hanya diam, bahkan ikut tertawa. Sampai suatu hari semuanya berubah. Suatu momen yang membuat Alina berhenti diam dan memilih untuk membuka semua kebenaran di depan banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana akhir dari semua luka yang ia pendam? Saksikan cerita selengkapnya hanya di Kisah LA Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Kisah LA Official. Yuk kita lanjut ceritanya. Aku disiram kopi oleh ibu mertuaku dan suamiku malah tertawa karena aku dianggap tak glamor seperti menantu teman ibu mertuaku. Ku bongkar kelakuan busuknya saat arisan dengan teman-temannya di rumah kalau selama ini aku hanya dihina dan diperlakukan sebagai pembantu bukan menantu. Kehidupan baru. Pagi itu, cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela kamar, menyinari wajah Alina yang masih terlelap di samping Raka. Untuk pertama kalinya sejak resmi menikah, ia membuka mata dengan perasaan yang berbeda, perasaan hangat yang dipenuhi harapan akan kehidupan baru. Alina tersenyum kecil. Tangannya bergerak pelan, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia menoleh ke arah Raka yang masih tertidur pulas. Dalam hatinya, ada keyakinan sederhana namun kuat, bahwa ia telah memilih orang yang tepat untuk menghabiskan sisa hidupnya. Hari-hari sebelum pernikahan terasa seperti mimpi. Raka selalu tampil sebagai sosok yang penuh perhatian. Kata-katanya lembut, sikapnya meyakinkan. Ia membuat Alina percaya bahwa hidup bersamanya akan dipenuhi kebahagiaan. Dan kini, semua itu terasa begitu nyata. Alina bangkit dari tempat tidur, melangkah pelan menuju dapur. Ia ingin memulai hari pertamanya sebagai istri dengan sesuatu yang sederhana, menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak lincah, meski hatinya berdebar-debar oleh rasa bahagia yang sulit dijelaskan. Aku harus jadi istri yang baik, gumamnya pelan. Di dalam pikirannya, kehidupan rumah tangga adalah tentang saling mendukung, tertawa bersama, dan menghadapi masalah berdua. Ia membayangkan malam-malam hangat, obrolan ringan, dan masa depan yang perlahan dibangun bersama. Tak lama, aroma makanan mulai memenuhi ruangan. Alina menata meja makan dengan rapi, memastikan semuanya terlihat sempurna. Bukan karena ia dipaksa, tapi karena ia ingin. Karena cinta yang ia miliki terasa begitu besar. Langkah kaki terdengar dari belakang. Raka muncul dengan wajah setengah mengantuk. "Kamu sudah bangun?" tanyanya singkat. Alina tersenyum lebar. "Iya, aku buat sarapan." Raka hanya mengangguk kecil sebelum duduk. Tak ada pujian, tak ada ekspresi kagum. Tapi bagi Alina, itu belum berarti apa-apa. Ia masih memaklumi, menganggap mungkin Raka hanya belum terbiasa. Baginya, ini baru permulaan. Ia duduk di depan suaminya, menatap dengan penuh harap. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, akan menjaga rumah tangga ini sebaik mungkin. Apapun yang terjadi nanti, ia ingin tetap menjadi alasan seseorang pulang dengan rasa nyaman. Namun, tanpa ia sadari, di balik awal yang terlihat indah itu, ada sesuatu yang perlahan menunggu untuk merusak semua harapannya. Dan pagi itu, menjadi langkah pertama menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanda pertama. Hari-hari setelah pernikahan berjalan cepat, namun tidak sehangat yang dibayangkan Alina. Di balik rutinitas yang tampak biasa, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Hal kecil yang awalnya ia anggap sepele, namun perlahan menimbulkan rasa tidak nyaman. Pagi itu, Alina berdiri di depan cermin, merapikan penampilannya. Ia memilih pakaian yang menurutnya sederhana namun rapi, blus lembut dengan rok panjang. Ia menarik napas pelan, mencoba tampil sebaik mungkin di hadapan keluarga barunya. Saat ia melangkah keluar kamar,
Suara langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Maya sudah duduk di sana, memperhatikannya dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan yang sulit ditebak. Alina tersenyum sopan. "Selamat pagi, Bu." Namun balasan yang ia terima bukan senyum, melainkan tatapan tajam. "Kamu mau keluar pakai itu?" Suara Maya datar, tapi menusuk. Alina sedikit terdiam. "Memangnya kenapa, Bu? Kurang cocok ya?" Maya menghela napas panjang, seolah melihat sesuatu yang sangat mengecewakan. "Bukan kurang cocok, tapi terlihat biasa sekali. Kamu sekarang istri Raka, bukan orang sembarangan." Kata-kata itu terdengar ringan, tapi cukup membuat dada Alina terasa sempit. Ia menunduk sebentar, mencoba memahami. "Aku pikir, yang penting rapi dan sopan." Maya tersenyum tipis, senyum yang bukan hangat, melainkan penuh penilaian. "Rapi saja tidak cukup. Kamu harus terlihat pantas. Jangan sampai orang lain menilai keluarga ini dari penampilanmu." Alina hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin memperdebatkan hal kecil di pagi hari. Dalam pikirannya, mungkin ini hanya soal perbedaan selera. Namun, ternyata itu bukan satu-satunya. Siang harinya, saat Alina membantu di dapur, Maya kembali mengamati setiap gerakannya. "Cara kamu pegang pisau itu salah," komentar Maya tiba-tiba. "Dan potongannya juga tidak rapi. Kamu tidak pernah diajari di rumah." Alina menelan ludah. "Aku biasa masak seperti ini, Bu." "Pantas saja," potong Maya cepat. "Kalau begitu, mulai sekarang kamu harus belajar. Di rumah ini semuanya harus sempurna." Kalimat itu membuat tangan Alina berhenti sejenak. Ia merasa seperti sedang diuji. Bukan sebagai menantu, tapi seperti seseorang yang selalu salah. Sore harinya, saat Raka pulang, Alina sempat berharap bisa bercerita. Namun harapan itu langsung pupus. "Mas, tadi ibu bilang." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Raka sudah memotong. "Sudahlah, kamu dengar saja. Ibu lebih tahu." Jawaban itu singkat. Terlalu singkat untuk rasa yang mulai mengganjal di hati Alina. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Alina menatap langit-langit kamar dalam diam. Kata-kata Maya terus terulang di pikirannya. Kritik demi kritik, nada bicara yang dingin, dan tatapan yang selalu seolah tidak pernah puas. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, ini hanya penyesuaian. Hal biasa dalam kehidupan rumah tangga. Tapi jauh di dalam hatinya, ada satu perasaan yang mulai muncul. Perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa tidak diterima. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Perbandingan menyakitkan. Hari-hari berlalu, namun suasana di rumah itu tidak pernah benar-benar terasa hangat bagi Alina. Jika sebelumnya hanya berupa kritik kecil, kini kata-kata Maya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam, lebih personal. Dan semuanya selalu berujung pada satu nama. Vera. Pagi itu, Alina sedang menyapu ruang tamu ketika Maya datang dengan secangkir teh di tangannya. Ia duduk santai di sofa, memperhatikan Alina bekerja tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Hingga akhirnya, suara itu kembali terdengar. "Vera kalau bersih-bersih, hasilnya selalu rapi. Tidak asal seperti itu." Sapu di tangan Alina berhenti sejenak. Ia menoleh pelan, mencoba tersenyum. "Oh ya, Bu, nanti aku rapikan lagi." Maya hanya mengangguk kecil, namun ekspresinya jelas menunjukkan ketidakpuasan. Itu bukan pertama kalinya. Siang harinya, saat Alina menyajikan makan siang, Maya kembali mengulang hal yang sama. Masakan Vera itu rasanya pas. Tidak terlalu hambar seperti ini. Alina menunduk, menatap lauk yang ia buat dengan penuh usaha. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Maaf, Bu, nanti aku belajar lagi." Namun, permintaan maaf itu tidak pernah benar-benar cukup. Nama Vera terus muncul di setiap kesempatan. Dalam cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, bahkan cara tersenyum. "Coba kamu seperti dia." Kalimat itu semakin sering terdengar. Sore itu, saat Raka pulang kerja, Maya langsung menyambutnya dengan penuh semangat. "Kamu tahu, tadi ibu ketemu Vera di acara teman.
Aduh, penampilannya itu loh, anggun sekali. Semua orang sampai memuji. Raka tersenyum kecil. Memang dia dari dulu begitu. Alina yang mendengar dari dapur hanya terdiam. Ia menunggu. Mungkin Raka akan mengatakan sesuatu untuknya. Tapi yang datang justru kalimat lain yang membuat hatinya semakin jatuh. Kamu harus banyak belajar dari Vera, Alina. Kalimat itu diucapkan dengan nada biasa saja, seolah tidak ada yang salah. Tapi bagi Alina, kata-kata itu terasa seperti pukulan. Ia keluar dari dapur, berusaha tetap terlihat tenang. Iya, aku akan berusaha. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan retak. Malam itu, Alina duduk sendiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya lama. Memperhatikan setiap detail. Cara ia berpakaian, cara ia merapikan rambut, bahkan ekspresi wajahnya. Apa yang sebenarnya kurang? Kenapa ia harus menjadi orang lain untuk bisa diterima? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Nama Vera kini bukan sekadar perbandingan. Ia telah menjadi bayangan yang terus menghantui. Standar yang tidak pernah bisa ia capai, sekeras apapun ia mencoba. Dan tanpa disadari, setiap kali nama itu disebut, kepercayaan diri Alina semakin terkikis, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar tidak cukup? Suami yang diam. Alina masih mencoba bertahan. Ia menelan setiap kritik, setiap perbandingan, berharap semuanya hanya fase yang akan berlalu. Namun ada satu hal yang perlahan menjadi luka paling dalam. Bukan hanya sikap Maya, tapi sikap Raka yang selalu sama. Diam. Atau lebih menyakitkan lagi, tertawa. Malam itu, ruang keluarga dipenuhi suara televisi yang menyala pelan. Alina duduk di sudut sofa, melipat pakaian yang baru saja disetrika. Tangannya bergerak rapi, mencoba fokus agar pikirannya tidak kembali mengingat kata-kata yang melukai. Maya duduk tidak jauh darinya, memperhatikan dengan tatapan yang sudah sangat dikenalnya. Tahu tidak, ujar Maya tiba-tiba, kalau Vera melipat pakaian itu cepat dan hasilnya lebih rapi. Tidak seperti ini, lama sekali. Alina menahan napas. Ia mengangguk pelan tanpa menjawab. Namun kali ini, Raka ada di sana. Ia duduk santai sambil memainkan ponselnya. Alina sempat melirik sekilas, berharap, mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin Raka akan mengatakan sesuatu, membela, atau setidaknya menghentikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Raka terkekeh kecil. Ia juga, Bu. Memang beda kelas, katanya ringan. Kalimat itu terdengar seperti candaan. Tapi bagi Alina, itu terasa seperti penghinaan yang dilegalkan. Tangannya yang sedang melipat baju terhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba tersenyum, meski terasa dipaksakan. Maaf kalau aku belum bisa seperti yang diharapkan, ucapnya pelan. Raka bahkan tidak menoleh. Ya belajar saja. Jangan baper. Satu kalimat sederhana. Tapi cukup untuk membuat sesuatu di dalam diri Alina runtuh. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Setiap Maya mengkritik, Raka diam. Setiap Maya membandingkan, Raka mengiyakan. Dan setiap kali Alina mencoba menjelaskan, Raka justru menganggapnya berlebihan. Pernah suatu malam, Alina memberanikan diri berbicara lebih serius. Mas, aku cuma butuh kamu ada di pihakku, katanya dengan suara pelan. Raka menghela napas, terlihat tidak sabar. Kamu ini kenapa sih? Ibu cuma ngasih masukan. Kamu saja yang terlalu sensitif. Bukan cuma masukan, suara Alina mulai bergetar. Aku merasa seperti selalu salah. Raka berdiri, mengambil kunci mobilnya. Kalau kamu merasa salah, ya perbaiki. Bukan malah mengeluh. Pintu tertutup. Dan Alina kembali sendirian. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Alina duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan pikiran kosong. Ia tidak lagi menangis. Bahkan air matanya terasa seperti sudah habis. Yang tersisa hanya satu kesadaran yang perlahan muncul. Bahwa dalam rumah tangga ini, ia benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarnya. Tapi karena orang yang seharusnya berdiri di sampingnya, memilih untuk tidak pernah berada di sana.
Dan sejak saat itu, setiap tawa Raka bukan lagi terdengar biasa, melainkan luka yang terus diulang. Rumah yang bukan rumah. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti. Bagi Alina, rumah yang dulu ia bayangkan sebagai tempat pulang kini terasa asing, dingin, sunyi, dan penuh tekanan yang tak terlihat. Pagi hari dimulai lebih cepat dari biasanya. Sebelum matahari benar-benar terbit, Alina sudah bangun, membereskan dapur, menyiapkan sarapan, dan membersihkan setiap sudut rumah. Semua ia lakukan tanpa diminta, tanpa jeda, tanpa keluhan. Bukan karena ia ingin terlihat sempurna, tapi karena ia takut dianggap tidak cukup. Langkah kakinya nyaris tak terdengar saat berjalan di dalam rumah itu, seolah ia bukan bagian dari pemiliknya. Bahkan untuk duduk santai di ruang tamu pun, Alina selalu merasa ragu, takut dianggap malas, takut kembali dikomentari. Suatu pagi, setelah selesai menyapu dan mengepel, Alina mencoba duduk sejenak. Ia menarik napas panjang, sekadar ingin mengistirahatkan tubuhnya yang mulai lelah. Namun belum sampai 1 menit, suara Maya sudah terdengar. Kerjaan sudah selesai semua. Alina langsung berdiri refleks. Sudah, Bu. Maya melirik sekilas, lalu menunjuk ke arah meja. Itu masih berdebu. Jangan setengah-setengah kalau kerja. Kata kerja itu kembali terdengar. Bukan membantu, bukan mengurus rumah, melainkan seperti seseorang yang memang hanya bertugas. Alina mengangguk pelan, kembali mengambil kain lap tanpa membantah. Siang harinya, saat Raka pulang, ia melewati Alina begitu saja. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada pertanyaan sederhana. Seolah kehadiran Alina di rumah itu hanyalah bagian dari rutinitas yang tidak perlu diperhatikan. Bahkan saat makan bersama, suasana terasa canggung. Maya sering berbicara tentang hal-hal di luar, membandingkan kehidupan orang lain. Sementara Alina hanya diam, menunduk, menjadi pendengar yang tidak dianggap. Pernah suatu malam, Alina mencoba duduk di samping Raka di ruang keluarga. Ia ingin sekadar berbicara ringan, seperti pasangan pada umumnya. Namun sebelum ia sempat membuka suara, Maya sudah lebih dulu berkata, "Kalau tidak ada kerjaan, bantu di dapur saja. Jangan cuma duduk." Alina terdiam. Perlahan ia berdiri, melangkah kembali ke dapur tanpa sepatah kata. Langkahnya terasa berat. Di ruangan itu, ia berdiri sendiri. Suara tawa dari ruang keluarga terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat dadanya terasa sesak. Ia menatap sekeliling dapur, tempat yang kini lebih sering ia tempati daripada kamar atau ruang lainnya. Dan di sanalah, akhirnya ia menyadari sesuatu yang sulit ia terima. Rumah ini bukan rumahnya. Ia tidak pernah benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Tidak sebagai istri, tidak sebagai menantu. Ia hanya ada untuk bekerja, untuk memenuhi ekspektasi, untuk diam. Bahkan seorang tamu pun mungkin diperlakukan lebih baik. Alina menyandarkan tubuhnya pada meja dapur, menutup mata sejenak. Tidak ada air mata yang jatuh kali ini. Hanya rasa kosong yang perlahan memenuhi. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati. Sampai kapan ia harus bertahan di tempat yang tidak pernah menganggapnya ada? Luka yang disimpan. Hari-hari terasa berjalan tanpa warna. Bukan karena tidak ada kejadian, tapi karena semua yang terjadi hanya berulang. Kritik, perbandingan, dan sikap dingin yang tidak pernah berubah. Namun kali ini, Alina tidak lagi mencoba menjelaskan. Ia memilih diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena ia mulai merasa tidak ada yang benar-benar ingin mendengar. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, memastikan semuanya terlihat sempurna sebelum Maya sempat menemukan kesalahan. Gerakannya semakin hati-hati, langkahnya semakin pelan, suaranya semakin jarang terdengar. Ia mulai belajar satu hal, bahwa semakin sedikit ia terlihat, semakin kecil kemungkinan ia disalahkan. Suatu siang, saat ia menyajikan makan, Maya kembali mengomentari masakannya. "Asin sekali. Kamu ini tidak pernah belajar, ya?" Biasanya, Alina akan langsung meminta maaf, menjelaskan, atau setidaknya mencoba memperbaiki. Namun kali ini,
Ia hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan. Raka yang duduk di meja makan hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan makan tanpa peduli. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat Alina semakin tenggelam dalam diamnya. Malam hari menjadi satu-satunya waktu di mana ia bisa benar-benar sendiri. Saat semua orang sudah masuk kamar masing-masing, Alina sering duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jendela. Banyak hal yang ingin ia katakan. Tentang lelahnya, tentang sakitnya, tentang rasa tidak dihargai yang terus menumpuk. Tapi semua itu hanya berputar di dalam pikirannya, tanpa pernah keluar menjadi suara. Ia takut. Takut jika berbicara hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Takut jika perasaannya kembali dianggap berlebihan. Dan yang paling ia takuti, jika ternyata semua ini memang salahnya. Coba kamu lebih sabar. Kalimat itu terus terngiang. Ia mencoba mempercayainya. Mencoba meyakinkan diri bahwa jika ia bertahan lebih lama, jika ia menjadi lebih baik, semuanya akan berubah. Mungkin Maya akan mulai menerima. Mungkin Raka akan mulai mengerti. Mungkin. Namun setiap hari yang berlalu, harapan itu tidak tumbuh. Justru perlahan memudar. Suatu malam, saat menatap bayangannya di cermin, Alina hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya masih sama. Tapi sorot matanya berbeda. Tidak ada lagi semangat yang dulu ia miliki di awal pernikahan. Tidak ada lagi keyakinan yang dulu membuatnya tersenyum setiap pagi. Yang tersisa hanya seseorang yang terus berusaha bertahan. Dengan luka yang tidak pernah ia tunjukkan. Dan dalam diamnya, Alina menyimpan semuanya. Setiap kata yang melukai. Setiap tawa yang merendahkan. Setiap momen di mana ia merasa tidak berharga. Ia tidak melawan. Ia tidak pergi. Ia hanya menunggu. Berharap suatu hari nanti, keadaan akan berubah dengan sendirinya. Meski jauh di dalam hatinya, ada satu suara kecil yang mulai berbisik. Bahwa tidak semua luka akan sembuh hanya dengan didiamkan. Sahabat yang mendengar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Alina keluar rumah bukan untuk urusan keluarga, melainkan untuk dirinya sendiri. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Bukan untuk terlihat sempurna di mata Maya, tapi untuk memastikan ia masih mengenali dirinya sendiri. Ia memilih pakaian sederhana, merapikan rambut, lalu menarik napas panjang sebelum melangkah keluar. Di luar sana, ada seseorang yang masih membuatnya merasa didengar. Sinta. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Tempat yang cukup tenang untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Begitu melihat Sinta, langkah Alina sedikit terhenti. Sahabatnya itu langsung tersenyum lebar. Tapi senyum itu perlahan berubah saat melihat wajah Alina lebih dekat. "Kamu kenapa?" tanya Sinta pelan. Alina mencoba tersenyum. "Aku baik-baik saja." Namun Sinta mengenalnya terlalu baik untuk percaya pada jawaban itu. Mereka duduk berhadapan. Beberapa detik berlalu dalam diam, hingga akhirnya Alina menunduk. Jemarinya saling menggenggam, seolah menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ia simpan. "Aku capek, Sin." Suara itu pelan, hampir berbisik, tapi cukup untuk membuka semua yang selama ini ia tahan. Dan untuk pertama kalinya, Alina mulai bercerita tentang Maya yang terus mengkritik, tentang nama Vera yang selalu dibandingkan, tentang Raka yang tidak pernah membela. Setiap kalimat keluar perlahan, namun penuh beban. Seolah setiap kata adalah potongan luka yang akhirnya dilepaskan. Sinta tidak memotong, tidak menyela. Ia hanya mendengarkan, dengan tatapan yang serius, dengan empati yang tulus. "Kamu pernah cerita ke Raka?" tanya Sinta setelah beberapa saat. Alina tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena pahit. "Sudah, tapi dia bilang aku terlalu sensitif." Sinta menghela napas, jelas menahan emosi. "Kamu tidak salah, Alina. Kamu cuma diperlakukan tidak adil." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Alina, itu terasa seperti sesuatu yang sudah lama ia butuhkan. Pengakuan. Bahwa perasaannya valid. Bahwa ia tidak berlebihan. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca.
Aku pikir, kalau aku diam, semuanya akan membaik, ucap Alina lirih. Tapi malah semakin berat. Sinta menggenggam tangan Alina di atas meja. Kamu tidak harus menghadapi ini sendirian. Sentuhan itu hangat. Sangat berbeda dengan dinginnya rumah yang selama ini ia tempati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina merasa sedikit lega. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan. Mereka berbicara cukup lama. Tentang kemungkinan yang bisa dilakukan, tentang batas kesabaran, dan tentang harga diri yang tidak seharusnya terus dikorbankan. Sebelum berpisah, Sinta menatap Alina dengan serius. Kalau kamu terus diam, mereka tidak akan pernah berhenti. Kalimat itu tertinggal di pikiran Alina saat ia berjalan pulang. Langkahnya masih terasa berat. Masalahnya belum hilang. Rumah itu masih menunggunya dengan suasana yang sama. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Alina tidak lagi merasa sendirian sepenuhnya. Karena di luar sana, masih ada satu orang yang mendengar, yang percaya, dan yang mengingatkannya bahwa dirinya layak diperlakukan lebih baik. Batas kesabaran. Sejak pertemuannya dengan Sinta, ada sesuatu yang berubah dalam diri Alina. Bukan pada keadaan di rumah, karena semuanya masih sama, melainkan pada cara ia merasakan semuanya. Kini, setiap kata yang dulu ia telan dalam diam, terasa semakin jelas melukai. Pagi itu dimulai seperti biasa. Alina sudah berada di dapur sejak subuh, menyiapkan sarapan dengan penuh kehati-hatian. Ia memastikan rasa, tampilan, dan semuanya serapi mungkin, seolah berharap tidak ada celah untuk dikritik. Namun harapan itu kembali runtuh. Maya duduk di meja makan, mencicipi makanan dengan ekspresi datar. Beberapa detik hening, hingga akhirnya ia meletakkan sendoknya dengan suara pelan, namun cukup tegas. Kamu ini sebenarnya cocoknya jadi apa, sih? Alina terdiam. Maya melanjutkan, tanpa ragu sedikitpun. Ibu lihat dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Penampilan biasa, kerja juga tidak rapi. Raka yang duduk di samping hanya menunduk sambil memainkan ponselnya. Tidak ada reaksi. Tidak ada pembelaan. Alina menahan napas, mencoba tetap tenang. Kalau ada yang kurang, aku bisa belajar, Bu. Namun Maya justru tersenyum sinis. Belajar? Ulangnya pelan. Kamu itu bukan kurang belajar. Kamu memang tidak pantas ada di keluarga ini. Kalimat itu jatuh begitu saja. Dingin, tajam, dan tanpa penyesalan. Waktu seolah berhenti. Alina tidak langsung merespon. Ia hanya berdiri di sana, mematung. Kata-kata itu berulang di kepalanya, lebih keras dari suara apapun. Tidak pantas. Bukan sekadar kritik. Bukan sekadar perbandingan. Ini adalah penolakan. Perlahan, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar sedih. Ada amarah. Namun amarah itu tidak meledak. Ia tetap diam. Menunduk. Menahan semuanya seperti yang selalu ia lakukan. Raka akhirnya bersuara, tapi bukan untuk membela. Sudah, Bu. Nanti juga dia ngerti sendiri, katanya santai. Kalimat itu seperti menutup semua kemungkinan bahwa ia akan pernah dipahami. Alina menarik napas panjang, lalu berbalik menuju dapur. Langkahnya tenang, tapi hatinya bergetar hebat. Di dalam dapur, ia berhenti. Kedua tangannya bertumpu pada meja. Ia menunduk, mencoba menahan sesuatu yang hampir pecah. Air matanya jatuh. Bukan deras, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia sudah tidak sekuat yang ia kira. Ia teringat kata-kata Sinta. Kalau kamu terus diam, mereka tidak akan pernah berhenti. Dan kini, ia mulai menyadarinya. Semakin ia bertahan, semakin ia diinjak, semakin ia diam, semakin ia dianggap tidak berarti. Alina mengusap air matanya pelan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca dapur yang samar. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seseorang yang lemah. Ia melihat seseorang yang sudah mencapai batasnya. Dan meski ia belum tahu apa yang akan ia lakukan, satu hal mulai terasa jelas. Kesabarannya
tidak akan bertahan selamanya. Penghinaan di depan umum. Hari itu rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Suara tawa dan percakapan terdengar dari ruang tamu sejak siang. Maya mengundang beberapa teman dekatnya untuk berkumpul. Sebuah pertemuan santai yang bagi orang lain mungkin terasa hangat. Namun bagi Alina, itu justru menjadi ujian lain. Sejak pagi, ia sudah sibuk menyiapkan segala keperluan. Dari makanan ringan, minuman, hingga memastikan setiap sudut rumah terlihat rapi. Ia bergerak cepat, tanpa banyak bicara, berusaha agar semuanya berjalan lancar tanpa kesalahan. Ia tahu, sedikit saja kekeliruan, dan semuanya akan menjadi bahan komentar. Para tamu mulai berdatangan. Suasana ruang tamu dipenuhi suara ramah, sapaan hangat, dan pujian terhadap rumah yang tertata rapi. Maya tersenyum lebar, tampil anggun, seolah semua yang ada di rumah itu adalah hasil tangannya sendiri. Alina berdiri di dekat dapur, memperhatikan dari jauh. Ia tidak benar-benar menjadi bagian dari percakapan, hanya muncul saat dibutuhkan. "Mbak, tolong tambah minumannya," panggil Maya tanpa menoleh. Alina langsung bergerak. Ia membawa nampan berisi minuman, berjalan pelan menuju ruang tamu. Senyumnya ia jaga, meski hatinya terasa tegang. Saat ia meletakkan gelas di meja, salah satu tamu meliriknya. "Ini menantu kamu, ya?" tanyanya pada Maya. Alina sempat berharap, mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin Maya akan memperkenalkannya dengan baik. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa detik. "Iya, ini menantu saya," jawab Maya ringan, lalu menambahkan dengan nada yang berubah. "Masih banyak yang harus diperbaiki." Beberapa tamu tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Namun Maya tidak berhenti. "Kalau soal penampilan, jauh sekali dari menantu teman saya. Mereka itu kalau datang ke acara, langsung jadi pusat perhatian. Nah ini." Ia melirik Alina dari atas ke bawah. "Ya begini saja." Ruangan kembali dipenuhi tawa. Lebih keras dari sebelumnya. Alina berdiri diam. Senyumnya masih terpasang, tapi matanya mulai kehilangan cahaya. Tangannya yang memegang nampan terasa kaku. Ia ingin pergi dari situasi itu, tapi kakinya seperti tertahan. "Masakannya juga biasa saja," lanjut Maya tanpa ragu. "Kalau bukan karena saya yang bantu arahkan, mungkin rumah ini sudah berantakan." Kali ini, beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang masih tertawa, ada juga yang terlihat sedikit tidak nyaman. Namun Maya tetap melanjutkan, seolah tidak ada yang salah. Alina menunduk pelan. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak membela diri. Tidak juga menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ia hanya berdiri di sana, menjadi objek pembicaraan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia akhirnya berbalik dan kembali ke dapur. Langkahnya pelan, tapi pasti. Begitu sampai di dalam, ia meletakkan nampan di meja dengan hati-hati. Tidak ada suara keras. Tidak ada gerakan kasar. Hanya keheningan. Di balik pintu dapur, suara tawa itu masih terdengar jelas. Namun kali ini, tidak seperti biasanya. Alina tidak menangis. Ia hanya berdiri diam, menatap kosong ke depan. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Jika sebelumnya ia merasa sedih, kali ini ia mulai merasa lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah karena terus diperlakukan seolah dirinya tidak punya harga diri. Dan untuk pertama kalinya, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Apakah diam masih menjadi pilihan yang tepat? Tawa yang menyakitkan. Suara tawa di ruang tamu masih terdengar jelas hingga ke dapur. Alina berdiri diam di depan meja, mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri sebelum kembali keluar. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan mereka. Dengan langkah pelan, Alina kembali membawa beberapa camilan ke ruang tamu. Senyumnya ia paksa tetap ada, meski hatinya terasa berat. Saat ia masuk, percakapan masih berlanjut. Kalau soal selera, ya memang tidak semua orang punya standar tinggi, ujar Maya sambil tersenyum tipis. Beberapa tamu kembali tertawa. Dan di antara mereka, ada Raka. Duduk santai, bersandar dengan ekspresi ringan, seolah semua itu hanya hiburan biasa. Alina menghentikan langkahnya sejenak.
Matanya tertuju pada Raka. Ia menunggu. Mungkin hanya satu kalimat. Satu reaksi yang menunjukkan bahwa semua ini tidak sepenuhnya benar. Namun yang ia lihat justru membuat dadanya terasa semakin sesak. Raka tertawa. Bukan sekadar tersenyum. Bukan sekadar diam. Ia benar-benar tertawa, bersama orang-orang yang sedang merendahkan istrinya sendiri. Ya, namanya juga masih belajar, kata Raka santai, menambahkan bahan untuk tawa yang sudah ada. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Alina, itu adalah pukulan paling keras yang pernah ia rasakan. Tangannya yang memegang nampan mulai bergetar. Ia berusaha tetap berjalan, meletakkan camilan di meja dengan hati-hati agar tidak terlihat ada yang salah. Namun di dalam dirinya, semuanya sudah runtuh. Ia tidak lagi mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Suara-suara itu berubah menjadi gema yang samar. Yang tersisa hanya satu hal. Tawa Raka. Tawa yang seharusnya menjadi sumber kenyamanan, justru menjadi luka yang paling dalam. Alina menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ia tidak ingin siapapun melihat perubahan di matanya. Namun rasa itu terlalu besar untuk disembunyikan sepenuhnya. Ia mundur perlahan, lalu kembali ke dapur. Begitu pintu tertutup, langkahnya terhenti. Tangannya yang tadi bergetar kini tak lagi mampu menahan beban. Ia berpegangan pada meja, mencoba tetap berdiri. Air matanya jatuh. Kali ini, tidak bisa ditahan. Bukan karena kata-kata Maya. Bukan karena tawa para tamu. Tapi karena satu hal yang paling ia harapkan. Ternyata tidak pernah ia miliki. Dukungan dari suaminya sendiri. Alina menutup mulutnya, menahan suara tangis agar tidak terdengar keluar. Bahunya bergetar, napasnya tidak teratur. Ia mencoba memahami bagaimana seseorang yang dulu membuatnya merasa dicintai, kini bisa dengan mudah tertawa saat dirinya dihancurkan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sedih. Kekecewaan. Sebuah kesadaran pahit bahwa ia tidak hanya sedang menghadapi ibu mertua yang kejam, tetapi juga suami yang memilih untuk berdiri di sisi yang sama. Dan di titik itu, hati Alina benar-benar hancur. Hari yang mengubah segalanya. Pagi itu terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Dapur sudah rapi, meja makan tertata, dan aroma kopi hangat memenuhi ruangan. Alina berdiri di depan kompor, memastikan semuanya siap sebelum Maya dan Raka duduk. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan berbeda. Namun justru dari hal kecil, semuanya berubah. Alina membawa secangkir kopi ke meja makan, meletakkannya di depan Maya dengan hati-hati. Ini kopinya, Bu. Maya melirik sekilas, lalu mengangkat cangkir itu perlahan. Ia menyeruput sedikit, kemudian langsung mengernyit. Ini dingin. Alina terkejut. Baru saja aku buat, Bu, mungkin. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Maya sudah memotong dengan nada tinggi. Kamu ini tidak bisa melakukan satu hal dengan benar, ya. Raka yang duduk di samping hanya melihat tanpa berkata apa-apa. Alina menunduk cepat. Maaf, Bu, aku buatkan lagi. Ia segera mengambil cangkir itu, berniat menggantinya. Namun gerakannya terhenti saat Maya berdiri dari kursinya. Suasana tiba-tiba berubah tegang. Kamu pikir ini soal kopi saja? Suara Maya terdengar lebih tajam dari biasanya. Dari pertama kamu masuk rumah ini, tidak ada satu pun yang benar. Alina terdiam. Dadanya mulai terasa sesak. Aku sudah berusaha, Bu, ucapnya pelan. Namun jawaban itu justru memicu sesuatu yang lebih besar. Berusaha? Ulang Maya dengan nada sinis. Dan dalam satu gerakan cepat, tanpa peringatan, Maya menyiramkan kopi panas itu ke arah Alina. Cairan itu mengenai lengan dan sebagian tubuhnya. Rasa panas langsung menjalar, membuat Alina refleks mundur sambil menahan napas. Ah, suara tertahan keluar dari bibirnya. Cangkir di tangannya jatuh ke lantai, pecah dengan suara keras. Beberapa detik, semuanya terasa diam. Alina berdiri kaku. Rasa perih di kulitnya nyata. Tapi yang lebih menyakitkan adalah apa yang baru saja terjadi.
Ia menatap Maya, tidak percaya. Namun yang membuat segalanya semakin hancur adalah saat ia menoleh ke arah Raka. Suaminya hanya duduk di sana. Diam. Tidak bergerak. Tidak bereaksi. Tidak menunjukkan keterkejutan, apalagi kemarahan. Seolah kejadian itu bukan sesuatu yang salah. Air mata mulai menggenang di mata Alina, tapi ia menahannya sekuat mungkin. Tangannya gemetar, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh sepenuhnya. Ini bukan lagi sekadar hinaan. Bukan lagi kata-kata yang bisa dilupakan. Ini adalah batas yang dilanggar. Perlahan, Alina menunduk. Nafasnya tidak teratur. Ia tidak berteriak, tidak membalas. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang selama ini ia tahan, kini mulai bangkit. Hari itu, untuk pertama kalinya, Alina tidak hanya merasa terluka. Ia merasa cukup. Cukup diperlakukan seperti ini. Cukup menahan semuanya sendirian. Dan tanpa disadari siapapun. Hari itu menjadi titik awal dari perubahan yang tidak akan bisa dihentikan lagi. Luka dan kesadaran. Sisa panas kopi masih terasa di kulit Alina. Perihnya menjalar perlahan, meninggalkan sensasi terbakar yang membuat tangannya gemetar. Namun anehnya, rasa itu tidak sebanding dengan apa yang ia rasakan di dalam hati. Ia berdiri di depan wastafel, membasuh lengannya dengan air dingin. Tetes demi tetes air jatuh, mengalir bersama sisa kopi yang tadi disiramkan. Kulitnya memerah, tapi ia tidak mengeluh. Tidak ada suara tangis. Tidak ada teriakan. Hanya diam, yang kali ini terasa berbeda. Dari ruang makan, suara langkah Maya terdengar menjauh, seolah kejadian barusan bukan sesuatu yang perlu dipikirkan lagi. Sementara Raka bahkan tidak mendekat, tidak bertanya, tidak peduli. Alina menatap pantulan dirinya di cermin kecil dekat wastafel. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong. Ia mencoba mengingat, kapan terakhir kali ia merasa benar-benar dihargai di rumah ini? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya potongan-potongan kejadian. Kata-kata tajam. Tatapan merendahkan. Dan tawa yang terus mengiringi setiap luka. Tangannya berhenti bergerak. Air masih mengalir. Tapi ia tidak lagi fokus pada luka di kulitnya. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak. Bahwa semua ini bukan hal yang wajar. Bukan sekadar penyesuaian. Bukan sekadar cobaan rumah tangga. Ini adalah perlakuan yang salah. Dan yang lebih menyakitkan, ia membiarkan semuanya terjadi terlalu lama. Napasnya tertahan sejenak. Dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya sedih, tapi juga penyesalan. Kenapa ia terus bertahan? Kenapa ia terus berharap pada orang-orang yang jelas tidak pernah berusaha memahami? Air mata perlahan jatuh. Bukan deras, tapi cukup untuk membasahi pipinya. Namun kali ini, tangisan itu bukan karena lemah, melainkan karena sadar. Alina mengusap air matanya pelan. Ia menarik napas panjang, lalu kembali menatap dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sesuatu yang kembali terlihat di matanya. Ketegasan. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana agar diterima. Tidak lagi memikirkan bagaimana agar terlihat cukup. Karena ia akhirnya mengerti bahwa sekeras apapun ia mencoba, tempat ini tidak pernah benar-benar menginginkannya. Dan saat itulah, satu keputusan mulai terbentuk di dalam hatinya. Pelan, tapi pasti. Ini harus berakhir. Bukan besok. Bukan nanti. Tapi segera. Alina berdiri tegak. Rasa sakit di lengannya masih ada. Tapi kini terasa jauh lebih ringan dibandingkan beban yang selama ini ia bawa. Ia mematikan keran, mengeringkan tangannya, lalu melangkah keluar dari dapur. Langkahnya tidak lagi ragu. Karena kali ini, ia tidak berjalan sebagai seseorang yang ingin bertahan, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memilih untuk berhenti disakiti. Rencana diam-diam. Sejak pagi itu, sesuatu dalam diri Alina berubah secara perlahan namun pasti. Ia masih menjalani rutinitas yang sama, bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah,
Namun kali ini bukan lagi karena takut disalahkan. Ia melakukannya sambil mengamati. Tidak ada lagi air mata yang jatuh di sela pekerjaannya. Tidak ada lagi usaha untuk mencari pengakuan. Yang ada hanyalah ketenangan yang terasa asing. Tenang yang bukan berarti damai, melainkan tenang karena sudah berhenti berharap. Dan di balik ketenangan itu, Alina mulai menyusun sesuatu. Sebuah rencana. Hari itu, saat Maya kembali mengkritik dengan nada tinggi, Alina tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam sambil sesekali melirik ponselnya yang diletakkan di atas meja. Layar itu menyala, merekam. Suara Maya terekam jelas. Setiap kata, setiap nada merendahkan yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan kini berubah menjadi bukti nyata. Alina tidak menunjukkan apapun. Tidak ada ekspresi mencurigakan. Ia tetap terlihat seperti biasanya. Diam, patuh, dan seolah menerima semuanya. Namun di dalam pikirannya, semuanya sudah tersusun rapi. Malam harinya, saat rumah mulai sepi, Alina duduk di sudut kamar dengan ponselnya. Ia memutar ulang rekaman yang ia ambil. Suara itu terdengar lebih nyata dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lemah saat mendengarnya. Ia merasa yakin. Bukan hanya rekaman. Beberapa hari berikutnya, Alina mulai mengabadikan hal-hal lain. Foto kondisi rumah setelah ia membersihkan, pesan singkat yang bernada merendahkan, bahkan momen-momen kecil yang menunjukkan bagaimana ia diperlakukan. Semua ia simpan dengan rapi. Ia juga mulai membuka diri sedikit lebih jauh pada Sinta. Bukan lagi sekadar bercerita, tapi memastikan bahwa ada seseorang yang tahu seluruh kebenaran. Kalau suatu saat aku butuh saksi, kamu mau bantu aku? Tanya Alina pelan. Sinta menatapnya serius. Aku akan ada di pihakmu. Jawaban itu cukup. Kembali ke rumah, Alina menjalani semuanya seperti biasa. Maya tetap berbicara dengan nada tinggi. Raka tetap bersikap acuh. Tidak ada yang berubah di mata mereka. Mereka tidak menyadari bahwa setiap perlakuan mereka kini tidak lagi hilang begitu saja. Semua tersimpan. Semua tercatat. Dan semua akan digunakan pada waktunya. Suatu malam, saat berdiri di depan cermin, Alina menatap dirinya dengan lebih lama dari biasanya. Wajah itu masih sama. Namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi kesedihan. Bukan lagi keraguan. Melainkan kesiapan. Ia tidak lagi menunggu keadaan berubah. Ia sedang menyiapkan cara untuk mengubahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alina merasa memiliki kendali. Meski ia masih diam di luar. Di dalam dirinya, segalanya sudah mulai bergerak. Arisan yang dinanti. Rumah itu kembali ramai. Sejak pagi, suara langkah kaki Alina tak pernah berhenti. Ia bolak-balik dari dapur ke ruang tamu, memastikan semuanya sesuai dengan standar tinggi yang selalu diinginkan Maya. Meja sudah tertata rapi, hidangan tersusun indah, dan setiap sudut rumah terlihat bersih tanpa celah. Hari ini bukan hari biasa. Maya mengadakan arisan besar. Sebuah acara yang selalu ia banggakan. Tempat di mana ia bisa menunjukkan kehidupan sempurnanya di hadapan teman-temannya. Segala sesuatu harus terlihat mewah, tertata, dan tanpa kekurangan. Jangan sampai ada yang salah hari ini, ucap Maya pagi itu dengan nada tegas. Teman-teman ibu semuanya orang penting. Alina hanya mengangguk. Iya, Bu. Jawaban yang sama seperti biasanya. Namun kali ini, maknanya berbeda. Ia tidak lagi berusaha untuk menyenangkan. Ia hanya memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Rencananya sendiri. Menjelang siang, satu persatu tamu mulai datang. Suara tawa dan sapaan hangat kembali memenuhi ruang tamu. Maya berdiri di tengah, menyambut dengan senyum lebar, tampil anggun dalam balutan pakaian terbaiknya. Semua mata tertuju padanya. Seolah dialah pusat dari segalanya. Alina berdiri sedikit jauh, memperhatikan. Tangannya memegang nampan, wajahnya tetap tenang. Tidak ada lagi kegugupan seperti sebelumnya. Ia melihat setiap detail. Siapa saja yang datang. Di mana mereka duduk. Bagaimana Maya berbicara. Semua ia perhatikan dengan cermat. Di sudut ruangan, Dina terlihat hadir. Tatapannya sesekali beralih ke Alina,
seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak biasa hari ini. Sementara itu, Raka duduk santai, sesekali ikut berbincang, tertawa ringan seperti biasa, tanpa menyadari perubahan yang sedang terjadi di sekitarnya. Acara mulai berjalan. Obrolan mengalir, tawa terdengar, dan Maya mulai menunjukkan sisi terbaiknya. Ramah, elegan, dan penuh percaya diri. Namun bagi Alina, semua itu terlihat berbeda sekarang. Ia tahu betul, di balik senyum itu ada kata-kata tajam yang tidak pernah didengar orang lain. Di balik sikap anggun itu, ada perlakuan yang selama ini disembunyikan. Dan hari ini, semua itu akan berubah. Alina melangkah perlahan ke dapur, meletakkan nampan, lalu mengambil ponselnya. Ia memastikan semuanya siap. Rekaman, foto, bukti. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia kembali ke ruang tamu, berdiri di sisi ruangan, memperhatikan suasana yang semakin hangat. Semua orang tertawa. Semua terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Dan justru karena itu, ini adalah waktu yang tepat. Arisan yang selama ini menjadi panggung bagi Maya akan menjadi tempat di mana kebenaran akhirnya berdiri. Alina menarik napas dalam. Matanya perlahan menatap ke arah semua tamu yang hadir. Hari ini bukan lagi tentang bertahan. Hari ini adalah awal dari akhir. Wajah palsu. Ruang tamu dipenuhi tawa yang terdengar hangat. Cangkir-cangkir teh berpindah tangan, camilan tersaji rapi, dan percakapan mengalir ringan di antara para tamu. Di tengah semua itu, Maya duduk dengan postur tegak, senyum anggun tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tampak sempurna. Alhamdulillah ya, sekarang punya menantu, ujar salah satu tamu sambil tersenyum. Pasti jadi ringan pekerjaannya. Maya tertawa kecil, menutup mulutnya dengan anggun. Ah, Alina itu anaknya baik. Rajin sekali. Ibu sampai tidak enak, dia yang sering bantu semua pekerjaan rumah. Kalimat itu meluncur begitu saja. Halus, rapi, dan terdengar tulus. Alina yang berdiri di samping meja hampir saja berhenti bernapas sesaat. Ia menoleh pelan ke arah Maya. Kata-kata itu terasa asing. Seolah bukan ditujukan untuk dirinya. Seolah yang sedang dibicarakan adalah orang lain, bukan Alina yang selama ini selalu dianggap tidak cukup. Beberapa tamu mengangguk kagum. Wah, beruntung sekali, ya, dapat menantu seperti itu. Iya, sekarang susah cari yang rajin, timpal yang lain. Maya tersenyum lebih lebar, menikmati pujian yang datang bertubi-tubi. Ibu juga bersyukur. Dia cepat belajar, tidak pernah membantah. Alina menunduk pelan. Tidak pernah membantah. Kalimat itu terasa seperti ironi yang begitu tajam hingga hampir terasa lucu. Jika saja tidak menyakitkan. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergolak. Bukan lagi sekadar sedih, tapi juga keheranan. Bagaimana seseorang bisa berubah begitu cepat? Beberapa jam lalu, kata-kata Maya penuh kritik. Nada bicaranya dingin dan merendahkan. Namun kini, semuanya berbalik. Hangat. Penuh pujian. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Alina melangkah perlahan, menuangkan minuman ke dalam gelas para tamu. Gerakannya tetap tenang, wajahnya tetap netral. Namun matanya, tidak lagi sama. Ia melihat semuanya dengan jelas sekarang. Setiap senyum Maya. Setiap kata yang dipilih dengan hati-hati. Setiap pujian yang dibangun untuk menjaga citra. Semua itu bukan ketulusan. Semua itu adalah topeng. Di sudut ruangan, Dina memperhatikan dengan lebih saksama. Tatapannya bergantian antara Maya dan Alina, seolah mulai merasakan sesuatu yang tidak sinkron. Sementara itu, Maya kembali berbicara. Pokoknya, sebagai ibu mertua, kita harus bisa membimbing dengan sabar. Tidak boleh keras. Beberapa tamu mengangguk setuju. Dan kali ini, Alina hampir tersenyum. Bukan karena setuju, tapi karena akhirnya ia melihat dengan sangat jelas betapa besar perbedaan antara kenyataan dan apa yang ditampilkan. Ia berdiri tegak, memegang nampan dengan mantap. Jika sebelumnya ia hanya diam dan terluka, kini ia diam, karena ia tahu bahwa semua ini hanyalah sementara. Tahu bahwa topeng itu tidak akan bertahan lama lagi.
Dan di balik wajah tenangnya, Alina sudah siap untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang selama ini bersembunyi di balik senyum palsu itu. Saat kebenaran mendekat, suasana ruang tamu masih dipenuhi tawa dan obrolan ringan. Cangkir-cangkir mulai kosong. Beberapa tamu bersandar santai, menikmati suasana yang terasa hangat dan akrab. Di tengah semua itu, Maya masih menjadi pusat perhatian. Senyumnya tak pernah lepas, suaranya terdengar lembut, seolah ia adalah sosok yang penuh kesabaran dan kehangatan. Namun hari itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Perlahan, langkah kaki Alina terdengar. Tidak tergesa, tidak ragu. Ia berjalan keluar dari dapur, tanpa membawa nampan seperti biasanya. Tangannya kini memegang sesuatu yang lain, ponselnya. Beberapa tamu mulai melirik. Bukan karena mencurigakan, tapi karena ini pertama kalinya Alina berdiri di ruang itu tanpa peran sebagai pelayan. Ia berhenti tepat di tengah ruangan. Hening mulai merayap perlahan. Maya menoleh, sedikit mengernyit. Ada apa? Kenapa berdiri di situ? Tanyanya, nada suaranya masih terdengar santai. Alina tidak langsung menjawab. Matanya menyapu ruangan. Menatap satu persatu wajah yang ada di sana. Orang-orang yang selama ini hanya melihat satu sisi cerita. Hari ini, mereka akan melihat sisi lainnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia menggenggam ponsel itu dengan mantap. Aku cuma ingin bicara sebentar, ucap Alina akhirnya. Suaranya tenang, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang terdiam. Beberapa tamu saling pandang. Suasana yang tadinya santai kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Maya tersenyum tipis, mencoba mengendalikan situasi. Kalau ada apa-apa, nanti saja. Sekarang kita lagi kumpul. Tidak, Bu, potong Alina pelan. Untuk pertama kalinya, ia memotong. Dan itu saja sudah cukup membuat ruangan terasa berbeda. Alina menarik napas dalam. Aku rasa, ini waktu yang tepat. Raka yang sejak tadi duduk santai kini mulai memperhatikan. Tatapannya berubah, ada sedikit kebingungan yang muncul. Alina mengangkat ponselnya sedikit, cukup untuk terlihat oleh semua orang. Aku sudah terlalu lama diam, lanjutnya. Dan selama ini, semua yang terjadi hanya berhenti di dalam rumah ini. Hening semakin dalam. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi obrolan ringan. Semua mata kini tertuju pada Alina. Di sudut ruangan, Dina duduk tegak, memperhatikan dengan serius. Seolah ia sudah menunggu sesuatu seperti ini akan terjadi. Maya mulai kehilangan senyumnya. Alina, cukup, katanya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Namun Alina tidak mundur. Ia tetap berdiri di tempatnya. Matanya kini tertuju langsung pada Maya. Aku hanya ingin semua orang tahu, siapa sebenarnya aku di rumah ini. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Dan untuk pertama kalinya, bukan Maya yang memegang kendali di ruangan itu, melainkan Alina. Ia menatap layar ponselnya sejenak. Semua yang ia kumpulkan selama ini, ada di sana. Rekaman suara, foto, bukti yang tidak bisa dibantah. Ia kembali mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak lagi ragu, tidak lagi takut. Hari itu, bukan lagi tentang bertahan. Hari itu, adalah tentang kebenaran yang akhirnya siap untuk muncul ke permukaan. Dan di detik itu, semua orang di ruangan itu bisa merasakan satu hal yang sama. Bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Pembongkaran. Ruangan itu benar-benar sunyi. Semua mata tertuju pada Alina yang berdiri tegak di tengah, menggenggam ponselnya dengan mantap. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi percakapan ringan. Bahkan Maya yang biasanya begitu percaya diri, kini hanya menatap dengan ekspresi yang mulai berubah. Alina menarik napas dalam dan mulai berbicara. Aku tahu, selama ini yang terlihat di depan semua orang adalah hal yang baik-baik saja, ucapnya pelan, namun jelas. Tapi yang terjadi di dalam rumah ini sangat berbeda. Beberapa tamu mulai saling pandang. Maya tersenyum kaku, mencoba memotong suasana. Alina, jangan bicara yang tidak-tidak. Namun Alina melanjutkan, tanpa menaikkan suara. Setiap hari aku dikritik, dibandingkan.
Dibilang tidak pantas ada di keluarga ini. Kalimat itu jatuh satu persatu, tanpa emosi berlebihan. Justru karena itu terasa lebih kuat. Ia menatap ke arah para tamu. Aku mencoba diam. Aku pikir kalau aku sabar, semuanya akan berubah. Tangannya sedikit mengangkat ponsel itu. Tapi ternyata, diamku hanya membuat semuanya semakin menjadi. Ia menyentuh layar. Dan dalam sekejap, suara itu terdengar. Rekaman. Suara Maya. Jelas, tajam, tanpa filter. Kamu ini tidak pantas ada di keluarga ini. Lihat Vera, jauh lebih baik dari kamu. Ruangan itu langsung berubah. Beberapa tamu terkejut. Ada yang menutup mulutnya. Ada yang langsung menoleh ke arah Maya dengan ekspresi tidak percaya. Maya membeku. Ini tidak benar, ucapnya cepat. Namun Alina tidak berhenti. Ia memutar rekaman lain. Suara tawa. Suara Raka. Komentar yang merendahkan. Semuanya terdengar jelas. Kali ini, tidak ada yang tertawa. Alina menatap lurus ke depan. Ini bukan sekali dua kali, lanjutnya. Ini setiap hari. Suaranya tetap tenang. Tidak bergetar. Tidak penuh amarah. Namun justru ketenangan itu membuat semua orang merasakan beratnya kata-kata yang ia ucapkan. Ia menurunkan ponselnya perlahan. Aku tidak pernah melawan, katanya. Bukan karena aku tidak bisa, tapi karena aku masih berharap diperlakukan sebagai keluarga. Kalimat itu membuat suasana semakin menekan. Raka terlihat gelisah. Ia mulai berdiri, mencoba mendekat. Alina, cukup. Namun Alina menggeleng pelan. Untuk pertama kalinya, ia menolak. Ia menatap Raka, lalu kembali ke semua orang di ruangan itu. Aku hanya ingin kalian tahu, ucapnya lirih, bahwa di balik semua yang terlihat baik ini, ada seseorang yang setiap hari dihancurkan. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani memotong. Karena semua yang selama ini tersembunyi, kini sudah terbuka. Dan untuk pertama kalinya, suara Alina, yang selama ini tidak pernah dianggap, menjadi suara yang paling kuat di ruangan itu. Keheningan yang menampar. Setelah rekaman itu berhenti, tidak ada satupun suara yang langsung menggantikannya. Bukan sunyi yang nyaman, melainkan sunyi yang berat, seolah udara di ruangan itu ikut menahan napas. Semua orang terdiam. Beberapa tamu yang tadi tertawa kini saling menatap dengan wajah tegang. Ada yang menunduk, ada yang memandang ke arah lain, seakan berusaha mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Kebenaran itu terlalu jelas untuk diabaikan. Maya berdiri kaku di tempatnya. Senyum yang tadi begitu sempurna kini benar-benar hilang. Wajahnya berubah pucat, matanya bergerak cepat, mencari sesuatu, alasan, pembelaan, atau mungkin cara untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Namun tidak ada. Tidak ada yang bisa menutupi apa yang sudah terdengar. Di sudut ruangan, Dina duduk tanpa bergerak. Tatapannya tertuju pada Alina, lalu perlahan beralih ke Maya. Ia mengingat kembali setiap kata yang diucapkan sebelumnya. Pujian-pujian Maya. Sikap lembut yang ditampilkan. Semua kini terasa tidak sinkron. Potongan-potongan itu mulai menyatu. Dan untuk pertama kalinya, Dina benar-benar memahami. Jadi selama ini, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Alina tidak bergerak dari tempatnya. Ia tetap berdiri dengan tenang, meski semua perhatian kini tertuju padanya. Tidak ada lagi keinginan untuk menjelaskan lebih banyak. Karena semuanya sudah cukup jelas. Raka terlihat gelisah. Ia menatap sekeliling, lalu pada Alina, lalu kembali ke para tamu. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya, ketidaknyamanan. Namun tidak ada yang ia katakan. Tidak ada yang bisa ia katakan. Sementara itu, beberapa tamu mulai mengubah sikap. Yang tadi tertawa kini terdiam. Yang tadi memuji kini terlihat ragu. Satu persatu pandangan mulai beralih ke Maya. Bukan lagi dengan kagum, tapi dengan pertanyaan. Bahkan, dengan penilaian. Keheningan itu terasa seperti tamparan keras. Bukan hanya untuk Maya, tapi untuk semua orang yang selama ini ikut tertawa tanpa tahu kebenaran. Alina menarik napas pelan.
Di tengah diam yang begitu dalam itu, ia akhirnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di rumah ini. Didengar. Bukan karena ia memohon. Bukan karena ia menjelaskan berulang kali. Tapi karena kebenaran. Akhirnya berbicara sendiri. Dan di ruangan itu, tanpa satupun kata tambahan. Semua orang mulai melihat. Siapa yang selama ini berpura-pura. Dan siapa yang selama ini hanya berusaha bertahan. Jatuhnya topeng. Keheningan di ruangan itu belum benar-benar hilang. Namun kali ini, bukan lagi sunyi yang penuh kebingungan. Melainkan sunyi yang menunggu. Alina masih berdiri di tempatnya. Tatapannya tenang. Tangannya kembali menggenggam ponsel dengan lebih erat. Ia tahu, satu langkah lagi akan mengakhiri semuanya. Tanpa banyak kata, ia menyentuh layar. Rekaman berikutnya diputar. Suara itu kembali memenuhi ruangan. Lebih jelas, lebih keras, dan kali ini, tidak menyisakan ruang untuk penyangkalan. Kamu itu memalukan kalau dibawa ke acara. Suara Maya terdengar tajam. Jangan banyak bicara, kerja saja yang benar. Disusul suara lain. Tawa. Suara Raka. Iya, Bu. Kadang aku juga malu kalau dia ikut. Beberapa tamu langsung menutup mulutnya. Ada yang menggeleng pelan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Alina tidak menghentikan rekaman itu. Ia membiarkan semuanya mengalir. Kata demi kata, tawa demi tawa, sikap demi sikap yang selama ini hanya terjadi di balik pintu rumah itu. Kini, semua terbuka. Wajah Maya berubah drastis. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi kontrol yang ia miliki sebelumnya. Matikan itu, katanya dengan suara tinggi. Namun tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang membantu. Karena untuk pertama kalinya, semua orang melihat, tanpa filter. Topeng itu mulai retak. Bukan perlahan, tapi langsung runtuh. Raka berdiri, wajahnya tegang. Alina, cukup. Ini bukan tempatnya. Tepat disinilah tempatnya, jawab Alina tenang. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia tidak lagi berbicara sebagai seseorang yang meminta dipahami. Ia berbicara sebagai seseorang yang sudah selesai. Rekaman berhenti. Namun dampaknya tidak. Ruangan itu kini dipenuhi oleh tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi kekaguman. Tidak ada lagi tawa. Yang ada hanya penilaian. Dina berdiri perlahan. Ia menatap Maya dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Selama ini, kamu bicara seolah kamu sabar, ucapnya pelan. Tapi ternyata seperti ini. Maya tidak bisa menjawab. Semua kata yang biasanya ia gunakan untuk mengendalikan situasi, hilang begitu saja. Sementara itu, Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak berani menatap siapapun. Alina memperhatikan semuanya dengan tenang. Ia tidak tersenyum. Tidak juga menunjukkan kemenangan. Karena ini bukan tentang membalas. Ini tentang memperlihatkan kebenaran. Dan kini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Topeng itu sudah jatuh. Bukan hanya dari wajah Maya, tapi juga dari Raka, yang selama ini memilih diam, dan bahkan ikut tertawa. Dan di tengah semua itu, Alina akhirnya berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan lagi bayangan. Bukan lagi seseorang yang dipendam suaranya. Melainkan seseorang yang akhirnya terlihat. Pergi tanpa menoleh. Ruangan itu masih dipenuhi sisa ketegangan. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi percakapan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat. Keheningan yang lahir dari kebenaran yang tak lagi bisa disangkal. Alina berdiri di tengah ruangan itu untuk terakhir kalinya. Matanya menyapu sekeliling. Wajah-wajah yang tadi penuh penilaian, kini berubah menjadi saksi. Saksi dari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Maya masih terdiam, kehilangan kata. Raka berdiri tak jauh dari sana. Namun untuk pertama kalinya, terlihat begitu jauh. Alina menarik napas perlahan. Tidak ada lagi emosi yang meluap. Tidak ada amarah yang tersisa. Yang ada hanya ketenangan. Ketenangan dari seseorang yang akhirnya memahami nilai dirinya. Ia melangkah satu langkah ke depan. Aku bukan pembantu, ucapnya pelan, namun tegas. Aku hanya terlalu sabar. Kalimat itu menggema di dalam ruangan.
Sederhana. Namun cukup untuk merangkum semua yang selama ini ia tahan. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang menyela. Alina menatap Maya sejenak. Tidak ada kebencian di sana. Hanya jarak yang kini tak bisa lagi diperpendek. Lalu ia beralih pada Raka. Beberapa detik mereka saling menatap. Ada banyak hal yang seharusnya bisa dikatakan. Penjelasan. Penyesalan. Permintaan maaf. Namun Alina tidak menunggu itu. Karena ia tahu, semuanya sudah terlambat. Ia berbalik. Langkahnya tenang. Tidak tergesa. Tidak ragu. Setiap langkah menjauh dari ruangan itu terasa seperti melepaskan beban yang selama ini menekan dirinya. Beban yang tak terlihat, tapi begitu berat untuk dibawa. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang memanggil namanya. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak lagi menyakitkan. Pintu rumah itu terbuka. Cahaya dari luar menyambutnya. Alina melangkah keluar, meninggalkan semua yang selama ini membuatnya merasa kecil. Ia tidak menoleh, karena tidak ada lagi yang ingin ia lihat di belakang. Bukan karena ia lari, bukan karena ia kalah, tapi karena ia akhirnya memilih. Memilih untuk berhenti bertahan di tempat yang menyakitkan. Memilih untuk tidak lagi meminta dihargai oleh orang yang tidak pernah mau menghargai. Dan yang paling penting, memilih dirinya sendiri. Di luar sana, dunia terasa berbeda. Lebih luas. Lebih bebas. Alina menarik napas dalam, merasakan udara yang kini terasa jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar merasa hidup. Dan langkah itu, langkah yang menjauh tanpa menoleh, bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Yang akhirnya ia pilih sendiri.